Dalam dunia birokrasi yang penuh dinamika, menjadi seorang pemimpin yang mampu menginspirasi bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika memimpin kementerian yang menangani isu-isu strategis dan kompleks seperti lingkungan hidup. Namun, di Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup hadir sosok yang tidak hanya memimpin, tetapi juga menjadi teladan nyata dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah Dr. Insinyur Hanif Faisal MSc, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Latar belakangnya yang kuat di bidang lingkungan serta komitmennya yang tak tergoyahkan menjadikan setiap kebijakan dan tindakannya merupakan cerminan dari pribadi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, melalui video dari kelompok 2 ini, kami akan mengajak Anda menyelami lebih dalam bagaimana nilai-nilai berakhlak itu hidup dan diterapkan oleh pemimpin kita. Maka dari itu, yuk kita simak. Sebenarnya banyak sekali nilai berorientasi pelayanan yang bisa kita teladani dari Bapak Hanif Faisal Nurrofiq. Pada setiap kegiatannya, beliau tidak hanya datang untuk membuka acara, tetapi beliau ikut berpartisipasi langsung dalam acara tersebut, baik dalam kegiatan bersih-bersih pantai, ataupun penanaman pohon. Pada video ini bisa dilihat meskipun hari hujan, Bapak Hanif tetap ikut dalam kegiatannya. Selain itu, pada beberapa kegiatannya juga, Bapak Hanif tidak segan untuk berbicara dan berbaur dengan masyarakat, serta mendengarkan cerita-cerita dari masyarakat. Hal ini semakin mempertegas nilai berorientasi pelayanan dari beliau. Sebagai pemimpin yang menerapkan nilai berakhlak, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menunjukkan nilai berorientasi pelayanan melalui aksi cepat menangani kasus paparan radioaktif di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Beliau segera mengerahkan tim ahli untuk memastikan keselamatan masyarakat dan pemulihan lingkungan secara transparan. Sikap tanggap dan empatik ini tentunya menjadi teladan bagi seluruh ASN agar senantiasa melayani dan sigap, tulus, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Meninjau dari sisi akuntabilitasnya, dapat terlihat dari bagaimana Bapak Hanif Faisal Nurrofiq membentuk sistem kerja yang jujur, terbuka, dan berbasis data. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana sistem informasi di Kementerian Lingkungan Hidup terbentuk dan dapat diakses oleh masyarakat. 1 tahun kinerja Bapak Hanif Faisal Nurrofiq merupakan bentuk nyata bahwa beliau memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal integritas, pelaporan kinerja, dan tanggung jawab moral. Dr. Hanif Faisal Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup, keahlian beliau bukan hanya sekedar jabatan, tetapi akumulasi dari proses dan ilmu. Sebagai dokter kehutanan dan mantan dirjen PKTL, beliau memahami kerumitan lahan gambut. Kunjungan ke Taman Nasional Sebangu adalah bukti pemahaman teknisnya. Beliau berinteraksi langsung dengan data dan petugas lapangan untuk memastikan tata kelola lingkungan didasarkan pada prinsip teknologi yang akurat. Kompeten berarti terus belajar dan berkarya untuk memastikan kebijakan lingkungan Indonesia sustainable dan berjaya guna. Nah, untuk nilai harmonis sendiri sudah tercerminkan jelas dalam sosok Bapak Hanif Faisal Nurrofiq ini, yang dimana pada saat aksi beliau di Pantai Bintang, Desa Mendana, Lombok Utara, beliau tidak hanya aksi bersih-bersih pantai saja, beliau juga membaur dengan masyarakat, warga, peserta, pelajar, dan juga komunitas-komunitas lingkungan. Nah, jadi yang ingin saya tarik dari kesimpulan ini adalah nilai harmonis bukan hanya untuk hubungan antar manusia dan manusia, melainkan hubungan manusia dengan alam itu sendiri pun juga sangat dibutuhkan. Nah, jadi nilai harmonis itu sesuatu yang dimulai dari kecil akan menjadi besar nantinya dan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Loyalitas Menteri Hanif terhadap tugas negara, yaitu konsisten dalam pengabdian. Dr. Hanif memulai karirnya sejak tahun 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan dan terus mengabdi di sektor kehutanan dan lingkungan hingga menjabat sebagai menteri pada tahun 2024. Loyal terhadap reformasi institusi, beliau mengakui secara terbuka kekurangan internal KLH dan mendorong perbaikan koordinasi lintas lembaga serta transparansi kinerja, menunjukkan loyalitas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, komitmen terhadap keberlanjutan. Sebagai menteri, Bapak Hanif menekankan pentingnya dokumen persetujuan lingkungan dan penguatan tata kelola mencerminkan kesetiaan terhadap visi pembangunan berkelanjutan. Loyal terhadap masyarakat dan transparansi, beliau menyampaikan bahwa
hasil kerja KLH harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, menandakan loyalitas terhadap kepentingan publik dan akuntabilitas. Sebagai seorang Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisal telah menerapkan nilai adaptif dalam berakhlak ASN. Hal ini tercermin dari dukungan beliau terhadap inovasi teknologi untuk menangani permasalahan lingkungan hidup. Salah satu contohnya adalah saat beliau sedang meresmikan pemanfaatan RDF untuk menangani timbunan sampah dan untuk menghasilkan energi alternatif yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Bentuk lain kolaborasi yang bisa dicontoh adalah bagaimana Bapak Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisal Nurrofik bekerjasama bahu-membahu dalam kegiatan apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita menyadari bahwa kebakaran lahan merupakan permasalahan bersama yang perlu dicegah dan ditanggulangi secara terpadu antar berbagai pihak. Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP hingga relawan. Kolaborasi ini perlu diperlukan karena tidak ada satu pihak pun yang mampu menangani kebakaran hutan dan lahan secara mandiri. Setiap instansi memiliki peran penting dan saling melengkapi. Kementerian Lingkungan Hidup berperan dalam kebijakan dan pengawasan lingkungan. TNI dan Polri menjamin keamanan setelah penegakan hukum. BPBD dan Damkar fokus pada penanganan darurat. Manggala Agni menjadi ujung tombak pengendalian di lapangan, sementara Satpol PP dan relawan memperkuat dukungan masyarakat dalam pencegahan dan sosialisasi. Aksi bersih-bersih Sungai Cipinang Depok adalah potret nyata kolaborasi yang efektif. Nilai sinergi terlihat dari bersatunya berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat yang diwakili Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, pemerintah daerah dari Depok dan Jakarta Timur, TNI Polri, Satgas Kebersihan, komunitas peduli lingkungan hingga partisipasi aktif warga. Semua pihak bekerja bahu-membahu dan solidaritas tinggi, bukan sekedar simbolis, tetapi benar-benar turun ke sungai mengangkat sampah. Ini menunjukkan komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan besar. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa tantangan lingkungan hanya bisa diatasi melalui kerjasama terpadu tanpa memandang jabatan atau latar belakang. Ini adalah semangat gotong royong modern demi kelestarian alam.